Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Akmal Faidatus Solihah dari kelas PAIN. Saya akan membacakan resume dari ketiga materi, yaitu keukian, keaswajaran, dan juga organisasi. Secara UKM UGI Ulinhuha. Secara berdirinya UKM UGI Ulinhuha tidak dapat dipisahkan dari perjalanan dan perombakan Lembaga Kemahasiswaan Selain Ponorogo. Pada tahun 1999, IKMA atau Ikatan Qori'ah Mahasiswa, salah satu divisi dari UKM Seni Budaya yang diketuai oleh Ustadz Khairozi, menjadi wadah bagi mahasiswa selain Ponorogo yang memiliki bakat dan minat untuk belajar qiraatul Quran, yang saat itu diajar langsung oleh Ustadz Ali Mahsyudi yang juga masih tercatat sebagai mahasiswa di selain Ponorogo. Di penghujung tahun 2020, jabatan Ketua IKMA dilanjutkan oleh Ustaz Satya Darmanto, di mana dalam menjalankan kegiatan qiraatul Quran dibantu oleh Ustazah Ernawati, yang merupakan salah satu qari'ah terbaik di Ponorogo. Namun, hingga paruh tahun 2001, keberadaan IKMA tidak memperoleh cukup perhatian dan kedudukan bagi UKM Seni Budaya yang saat itu lebih cenderung menitik beratkan perhatiannya pada divisi musik atau grup campursari Panuroto. Lantaran musik campursari tengah booming saat itu, kondisi tersebut pada akhirnya mendorong IKMA untuk bermetamorfosis menjadi LDK atau Lembaga Dakwah Kampus. Selanjutnya, LDK yang baru terbentuk ini menjalin kerjasama dengan Forum Kajian Barengan yang diketuai oleh Ahmad Zainul Hamidi MAG atau dosen Selain Ponorogo. Setelah berjalan beberapa bulan, identitas LDK ini dirasa sudah tidak relevan lagi untuk lingkungan Selain Ponorogo. Hal ini karena nama LDK identik dengan paham dan aliran yang agak berbeda dengan paham-paham Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menjadi ideologi organisasi ini. Oleh karena itu, ada usulan dan desakan dari para senior, termasuk diantaranya Ustadz Agus Setiawan, untuk mengganti nama LDK tersebut. Bersamaan dengan hal itu, pada akhirnya tahun 2001, struktur organisasi mahasiswa Selain Ponorogo mengalami revolusi besar-besaran. Modal senat dihendaki beralih bentuk menjadi BEM yang saat itu sedang marak-maraknya. Masa transisi ini diwarnai kevakuman struktur organisasi kemahasiswaan selama kurang lebih 14 bulan lamanya, yang kemudian dimanfaatkan untuk membentuk UKM baru yang membutuhkan ketegasan status. Dari sinilah LDK kemudian diganti dengan dan ditetapkan namanya menjadi Unit Kegiatan Keislaman atau UGI Ulinhuha pada tanggal 22 April 2003. Pada saat digelarnya Kongres UKM, ketetapan tersebut sekaligus mengukuhkan UGI Ulinhuha secara sah sebagai UKM tersendiri berdasarkan SK dan BEM Selain Ponorogo. Profil UKM UGI Ulinhuha. UKM UGI Unit Kegiatan Keislaman Ulinhuha adalah salah satu second university mahasiswa Selain Ponorogo sebagai organisasi intrakampus yang bergerak dan berdedikasi dalam ranah keislaman, khususnya dalam Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo dan umumnya kepada seluruh muslim dan muslimat yang tidak lepas dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Program kegiatan-kegiatan yang ada di UKM UGI Ulinhuha ditujukan untuk membangun dan melestarikan nilai-nilai keislaman, baik itu melalui kegiatan keagamaan maupun kajian maupun pengembangan bakat minat, khususnya dapat pada seni Islami yang merupakan tolak ukur dari dalam diri manusia yang memiliki potensi kognitif efektif dan psikomotorik sebagai wujud rasa kepedulian terhadap religious skill. Oleh karena itu, ilmu yang nantinya diperoleh dari UKM UGI Ulinhuha dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Selain itu, kualitas seorang kader UKM UGI Ulinhuha juga mampu bersaing, khususnya di lingkungan IAIN Ponorogo dan umumnya di lingkungan masyarakat, insya Allah. Visi, misi, dan moto UKM UGI Ulinhuha. Sebagai organisasi yang bertekad membangun potensi insan Islami yang bernuansa luas dalam bidang imtak, dan kesenian Islam. Misi, menciptakan hubungan keluarga besar UKM UGI Ulinhuha yang komunikatif, harmonis, dan agamis. 2. Mensinergikan hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal a'lam.
3. Mengoptimalkan skill dan potensi anggota UKM UKI Ulinnuha khususnya dan mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. 4. Meningkatkan dan menyeimbangkan jiwa akademis dan organisatoris. Moto: dengan bersolawat, lestarikan syiar Islam, cabang solidaritas umat dan keukuhan ukhuwah Islamiyah menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Nama dan tempat. Unit kegiatan mahasiswa ini bernama Unit Kegiatan Keislaman atau UKI Ulinnuha, berkedudukan di Kompleks Kampus IAIN Ponorogo, tepatnya berada di Masjid Ulinnuha, lantai 1 IAIN Ponorogo, Jawa Timur. UKM UKI Ulinnuha berdiri sejak tanggal 22 April 2003, bertetapan dengan tanggal 20 Safar 1424 Hijriah. Lambang UKM UKI Ulinnuha. UKI Ulinnuha IAIN Ponorogo memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian. 1. Bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk 5 sudut melambangkan sila-sila Pancasila. 2. Kubah masjid melambangkan keislaman. 3. Buku yang terbuka melambangkan kecintaan pada keilmuan. 4. Teks Ulinnuha melambangkan cita-cita mulia. 5. 2 bintang melambangkan kejayaan. 6. Warna hijau melambangkan kedamaian. Warna kuning melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa. Dan warna putih melambangkan kesucian. Baik, itu tadi materi yang pertama, keukian dari Kak Khairul Anam. Sekarang yaitu materi yang kedua dari Kak Khairul Hidayatullah tentang keaswajaan. Definisi aswaja, ruang lingkup aswaja, dan pentingnya beraswaja. Niat pertama di IAIN adalah berkuliah, bukan untuk berorganisasi. Harus seimbang antara akademis dan organisasi. Pemimpin adalah tindakan, bukan jabatan. 3 pokok beraswaja: akidah, syariah, dan tasawuf. 4 pilar aswaja yaitu tasamuh, ta'adud, tawazun, dan tawasud. Intinya yaitu kita sebagai mahasiswa harus memiliki pemahaman yang dalam dan komprehensif dalam akidah dan syariat. Yang kedua adalah memiliki akhlak yang baik terhadap sesama. Yang ketiga adalah menaruh cinta dan semangat terhadap ilmu pengetahuan. Materi yang ketiga yaitu organisasi dan kepemimpinan. Yang pertama adalah organisasi dulu. Organisasi itu apa sih? Organisasi itu adalah sekumpulan 2 orang atau lebih yang melakukan penelusuran dan penelitian dengan tujuan dan visi misi yang sama. Jadi di dalam organisasi itu ada anggota, yang kedua adalah identitas, yang ketiga adalah pimpinan, yang keempat manajemen, dan yang kelima adalah kepercayaan. Kemudian adalah di dalam organisasi itu kita dituntut untuk memiliki kekompakan dan kebersamaan. Tanpa kekompakan dan kebersamaan, organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jadi di dalam berorganisasi kita dituntut untuk menerima, mencerna, dan juga menghargai pendapat orang lain agar kita juga bisa menghargai orang lain. Dan selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sering disebut dengan leadership. Kita harus punya prinsip siap dipimpin dan siap memimpin. Apapun keadaannya, jika kita ditunjuk menjadi seorang pemimpin, kita juga harus siap. Dan jika kita menjadi seseorang yang dipimpin, kita juga harus siap. Leader efektif adalah genetika, yang kedua adalah pengembangan atau diberi kesempatan, yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Menjadi seorang pemimpin adalah bukan suatu jabatan atau wewenang. Jadi
menjadi seorang pemimpin itu harus diminta pertanggungjawabannya. Sering disebut leadership. Jika menjadi pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab yang besar, harus bisa diteladani, menjadi contoh bagi anggota-anggota yang lainnya. Baik, mungkin hanya ini hasil resumen saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.